Viva Mates. Apa kabar sore ini? Halo, hari ini kita mau ngebahas tentang penting gak sih deep talk dalam suatu hubungan. Buat yang love language-nya word of affirmation atau kualitasnya pasti penting ya, setuju? Oke, mengutip dari orami.co.id, deep talk adalah cara mengenal seseorang lewat pembicaraan atau obrolan. Deep talk juga bisa dilakukan dengan keluarga, sahabat, bahkan teman dekat. Nah, karena ini momennya dengan Vivo, berarti deep talknya dengan pasangan. Oke, kita ada giveaway juga nih, Vivo Love Box yang ada di samping saya. Ada 2 love box-nya, yaitu Casino Royale. Ini ada games-nya, bisa main dengan pasangan. Ada kartu, ada Wheels of Love, sama ada dadu. Nah, dadunya nih unik banget loh. Ada dadu buat 24 gaya bercinta. Nah, ini bisa asik banget dimainin dengan pasangan. Wah, ada yang love tuh, berarti suka main dadu ya. Oke. Iya, ada juga nih love box-nya. What. Nah, ini dia. Boxnya gede ya, lumayan. Isinya apa? Kita lihat yuk. Oke, ada permainan-permainan nih. Ada, ini apa nih? Love dan Lip. Ini adalah bed treat. Oke, terus ada ini apa? Oke, ini lilin aromaterapi, ada bulu-bulu, dan ada penutup mata buat bikin sensasi bercinta dengan pasangan biar tambah asik. Oke, nah ini giveaway-nya buat 2 orang. Jadi 1 orang berhak mendapatkan 1 giveaway box love box ini. Nah, 1 love box ini variannya berbeda dan bisa pilih. Nah, ada syaratnya nih. Follow Instagram vivo_id dan Ayan Kirma. Nah, Ayan Kirma ini siapa? Ini adalah pembicara kita satu lagi yang akan nanti kita panggil. Lalu jawab pertanyaan yang akan dibacakan di akhir IG Live di kolom komentar IGTV. Terus mention 3 teman kamu dan pilih varian Vivo Love Box-nya. Oke, kita panggil ya. Halo Mbak Irma, Halo selamat sore. Mbak Lisa, Mbak Lisa, Iya, udah kedengeran belum suara saya? Udah ya? udah jelas banget. Oke, salam kenal. Salam kenal. Mbak Irma bisa jelasin nih ke teman-teman kita di sini, Vivomates, Mbak Irma Mm-mm. apa siapa Mbak Irma atau gimana gitu ya? Iya, silakan Mbak. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Ayang Irma, seperti yang ada di atas gitu ya. Aku psikolog dan juga self growth dan parenting coach juga. Kemudian berpraktik dan sekaligus juga founder dari klinik psikologi ruangtumbuh.id. Jadi biasanya aku memberikan counseling gitu terkait dengan anak, keluarga dan juga pernikahan gitu. Jadi senang banget sore hari ini bisa diundang sama Vivo untuk ngobrol lebih panjang, apalagi kayak temanya menarik banget nih ya Mbak ya. Iya nih, tentang deep talk Heeh. ya Mbak ya? Tentang Iya, deep talk. oke. Kita langsung aja Mbak Irma ya. Boleh, silakan. Ini panggilannya Mbak Irma kan ya? Atau Iya, ada Irma boleh Mbak panggilan Ayang. kesayangan? Mbak Ayang biasanya boleh Oh, Mbak dipanggil Mbak Yang, iya Ayang. oke Mbak Yang. Boleh, Oke, silakan. Mbak Ayang, menurut Mbak Ayang apa ya artinya deep talk? Tadi aku udah dengerin juga sih Mbak Lisa ya Oh menyampaikan ya. artinya gitu. Jadi sebetulnya memang deep talk itu kan lebih ke arah perbincangan secara mendalam ya. Umumnya memang dilakukan oleh orang yang sudah kenal dulu, ya sudah kenal, sudah cukup akrab, tapi ada keinginan untuk menjadi lebih serius.
gitu. Dalam artian ini boleh dilakukan dan bisa dilakukan oleh persahabatan ya, oleh teman yang kita memang sangat dekat sekali, atau yang paling sering banget dan yang penting itu sebenarnya oleh pasangan. Jadi setiap pasangan ini perlu banget untuk berbincang mendalam, karena kan yang namanya dengan pasangan itu hubungan pastinya harus selalu serius ya gitu. Apalagi kalau sudah di dalam ikatan pernikahan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak. Iya. Mbak, apakah setiap momen sensitif itu harus dibicarakan dalam deep talk ini? Misalnya momen Ya, sensitif itu uh, mm-mm, uh, bukan masalah aja ya, Mbak. Misalnya gini, mm-mm, ingin apa ya dari pasangan, mm-mm, mm-mm, termasuk mm-mm, dari bercintanya. mm-mm. Itu kan Ya, kadang-kadang ada yang ngerasa sensitif ya ngomongin kayak gitu. sensitif, Perlu nggak nih? betul, betul. Jadi kalau topik sensitif itu kan macam-macam ya. Topik yang sensitif secara intimate ya, intimate itu physically, sama topik yang terkait dengan emotionally. Nah, dua-dua hal ini menjadi penting banget karena ini sebenarnya sangat sensitif untuk bisa kita bicarakan dengan pasangan. Tapi yang terkait dengan fisik itu kan tentu menjadi pembicaraan yang seharusnya bisa dikomunikasikan dengan mendalam dan terbuka. Misalnya kita senangnya diperlakukan seperti apa, kita maunya pasangan kita bagaimana, itu jangan dipendam sendiri gitu karena pasangan kita kan belum tentu bisa membaca semua kode kita kan, Mbak Lisa gitu ya. Jadi kita memastikan dengan deep talk ini isu sensitif termasuk yang terkait dengan hubungan seksual salah satunya itu juga perlu untuk dikomunikasikan agar dua-duanya juga sama-sama merasakan kenyamanan gitu. Oh iya ya Mbak ya. Kadang-kadang sih Mm-mm. takut nih dibahas, mungkin jadi body shaming. Ya kalau Bisa pasangan jadi. mungkin kan, Iya, iya iya, mungkin iya. kalau pasangannya udah sorry kayak abis melahirkan gemuk terus diajak Mm-mm. untuk main gitu terus malu ya karena Mm-mm. mungkin ada perubahan dari bentuk tubuh. Nah itu perlu banget Mm-mm. ya Mbak ya kita di Betul. talk dengan Ya, sebetulnya pasangan. jadi kita kan perlu mencari waktu yang tenang ya. Terus kemudian dua-duanya memang juga nggak dalam kondisi yang sangat stres atau tertekan dengan pekerjaan yang sangat banyak. Kalau kita membicarakan isu yang sensitif, tentu kan membuat pasangan kita juga menjadi nggak nyaman. Jadi intinya ketika kita ingin berbicara terkait hal-hal yang sensitif dan mendalam, itu dua-duanya perlu menyadari bahwa mereka siap untuk berbincang lebih mendalam. Karena namanya pembicaraan yang mendalam ya, pasti kan ada yang terkait juga dengan kebiasaan, ya, ada yang terkait juga dengan pola-pola pengalaman yang lama. Nah, tentu kan itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Terutama juga konteks tadi ya, kalau tadi Mbak Lisa bilang setelah melahirkan, perubahan bentuk fisik itu pasti terjadi. Mungkin kitanya sebagai perempuan malu, nggak nyaman, nggak enak, tapi kita nggak mau ngomong gitu sama pasangan kita. Sebenarnya kita bisa ngomong gitu, misalnya sayang, aku sebenarnya nggak nyaman nih dengan tubuh yang seperti ini gitu, terus aku harus bagaimana gitu, apakah kamu misalnya menerima aku atau ada hal-hal tertentu nggak yang harus aku lakukan. Jadi intinya dengan berbicara seperti itu kita jadi tahu pemikiran pasangan kita seperti apa, dan pasangannya pun juga perlu untuk bijaksana gitu ya. Jadi jangan body shaming, iya nih kamu sekarang banyak banget stretch marknya misalnya, kamu mulai gendutan deh. Nah, itu sebaiknya dihindari karena pasti akan membuat istri gitu ya atau pasangan nggak akan nyaman gitu dengan pembicaraan itu gitu. Iya iya. Iya Mbak Mm-mm, Yan. Oke. mm-mm. Mbak, topik-topik deep talk yang harus dibicarakan sama pasangan tadi kan berbagai macam, Mbak. Banyak. Kalau Mm-mm, misalnya deep talknya ini mengenai di luar dari pasangan berdua, perlu nggak sih Mbak mm-mm, sering-sering dibahas atau mm-mm, eh, takutnya sensitif gitu misalnya nih tinggal mm-mm, sama orang tua, terus ada mm-mm, kebiasaan-kebiasaan yang enak, apakah itu perlu dibicarakan mm-mm, dalam deep talk? mm-mm, Nah, ada mm-mm, lagi nih Mbak, pertanyaan selanjutnya. Kalau orang yang mm-mm, nggak mau berubah, perlu mm-mm, nggak kita bahas lagi dalam deep talk selanjutnya biar mm-mm. biar ada jalan keluarnya atau udahlah nggak akan ada perubahan gitu. Ya. Jadi udah nyerah duluan gitu ya Mbak Lisa Bener ya. juga. Ya, jadi sebenarnya deep talk itu kan topiknya banyak dan beragam. Intinya adalah kita mendiskusikan itu lebih mendalam ya. Dan dua-duanya harus sepakat gitu. Jadi misalnya
setiap hari, apakah malam sebelum tidur kita akan deep talk, atau mungkin kita ngobrol deep talknya itu mungkin pada saat keluar rumah, saat di kafe yang tenang, ngobrol mendalam berdua itu boleh saja. Dan topiknya bisa beragam. Pasti harus disepakatin dulu gitu ya. Intinya gitu. Intinya misalnya kita bisa diskusi sama pasangan kita, mungkin malam ini aku lebih lebih prefer kita bicara terkait dengan topik hubungan kita saja berdua misalnya ya. Jadi apa yang kamu syukuri dari saya selama ini, lalu apa yang ingin kamu ingin saya melakukan apa supaya kamu merasa nyaman. Jadi itu bisa. Lalu kemudian mungkin yang di luar itu, di luar kita berdua gitu ya, di luar saya dan kamu sebagai pasangan, mungkin tentang mertua. Nah, ini juga perlu hati-hati ya. Karena isunya kan agak sensitif. Jadi Ya. benar-benar ketika kita ingin masuk lebih dalam terkait dengan pembicaraan karakteristik kepribadian, pola kebiasaan mertua mungkin atau keluarga besar, benar-benar kita harus memilih kata yang paling tepat. Ya, jadi mungkin jangan langsung straight to the point gitu ya. Tapi kita bisa bicaranya misalnya seperti ini. Sayang, menurut kamu tuh yang namanya sebuah keluarga itu gimana sih? Gitu ya. Jadi biarkan dia cerita dulu. Menurut dia keluarga itu seperti apa. Lalu bisa kita tambahkan lagi pertanyaan lanjutannya. Kalau misalnya keluarga besar, kalau menurut kamu gimana harusnya dengan peran kita gitu sebagai seorang pasangan suami istri dan juga kita adalah orang tua misalnya dari anak-anak kita. Itu bisa kita tanya. Jadi jangan bypass langsung ya gitu. Jadi jangan Oh bypass iya. langsung karena mungkin akan mengakibatkan ketidaknyamanan pada salah satu pihak. Intinya kita perlu peka lah terhadap pasangan kita tuh seperti apa Benar. gitu. Betul. Jadi kita harus tanya dulu ya, apa Mm-mm, pandangan dia tentang hal-hal yang kita mau bawa dalam deep talk ini. Baru kita kasih betul. tahu Mm-mm, menurut kita nih apa, mm-mm, menurut aku nih maunya mm-mm, begini, terus kamu gimana. mm-mm, Jadi kita saling mm-mm. menghargai ya dalam deep talk ini ya Mbak. Betul. Jadi intinya adalah kita respect, kita meninggikan hormat kita. Dia pun juga pasti akan hormat dengan apa yang menjadi isi pikiran kita. Jadi di dalam perbincangan ini tuh bukan cuma sekedar hari ini kamu ngapain aja di kantor gitu. Jalanan macet ya. Terus kemudian kamu udah makan apa belum? Itu kan pertanyaan yang ringan ya. Kayaknya siaran Ya, ulangan terus, bener nggak sih Mbak Lisa? Kita tiap hari ya. kita akan nanya itu sama pasangan kita. Tapi benar-benar memang topiknya mendalam. Dan dengan topik yang tadi kita diskusikan, itu kita merasa jadi lebih punya hubungan atau koneksi yang lebih mendalam lagi sama pasangan kita. Gitu. Karena kita jadi jauh lebih tahu tentang pasangan kita. Bagaimana pandangan dia tentang kita sebagai pasangannya, tentang dirinya sendiri, ya, kemudian tentang keluarganya, tentang kehidupan finansial, macam-macam. Bisa kita telusuri dengan deep talk ini, gitu. Mbak, menurut Mbak gimana nih sama pasangan yang jarang ngobrol tentang sesuatu Mm-mm, yang sensitif? Tapi mm-mm, hobinya misalnya bercinta gitu ya. Jadi mhm, eh, mhm, ada kan yang udah main aja, tapi nggak pernah mm-mm, heart to heart, nggak pernah tahu mm, apa maunya dia gitu. mm-mm. Itu Ya, ya, gimana ya. Mbak menurut Mbak yang Oke, ini mungkin jangan-jangan tipe yang bahasa cintanya adalah physical touch. Jadi kita secara kerja? fisik gitu ya, secara fisik aja gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang senang affirmation, senang mungkin dipuji dulu ya, terus kemudian diutarakan dulu gitu. Nah, yang paling penting adalah dua-duanya, emotionally, physically gitu ya. Jadi jangan cuma secara fisik melakukan hubungan intim, tapi kemudian itu udah selesai gitu kan. Jadi koneksinya nggak terjalin gitu. Karena beda gitu antara memang nafsu dan kemudian rasa sayang, ya kan? Rasa sayang itu kan adalah bentuk dari bagaimana kita benar-benar mencintai pasangan kita, apapun sebetulnya dirinya, gitu ya. Jadi dua-duanya harus benar-benar apa ya, dimanfaatkan dalam relasi dengan pasangan kita, fisik dan emosional. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ya udah hubungan seksual aja gitu ya, tapi tanpa memikirkan perasaan pasangan saya, bagaimana rasanya, nggak mendalami sentuhannya. Nah, itu juga kan akan mentah ya gitu ya. Jadi koneksinya secara emosional itu nggak kuat gitu. Jadi harus dua-duanya, fisik dan emosional gitu. mudah nggak sih Mbak Yang kalau kita udah pernah berhubungan dengan satu Mm-mm, pasangan, terus mm-mm, ada kan yang berganti karena mm-mm, mm-mm. perceraian, terus Ya, bahasa cintanya juga berbeda. Apakah kita beda.
eh, kita nggak boleh kan menyamakan kemauan setiap orang kan berbeda. Kita Betul. harus deep talk lagi kan dengan pasangan baru kita. Benar, benar, benar sekali. Jadi pada kasus-kasus yang memang terjadi misalnya perceraian atau perpisahan ya dengan pasangan sebelumnya, itu pastinya kan dia perlu beradaptasi kembali dengan pola kebiasaan pasangan yang baru ya. Artinya dengan deep talk ini urusan sensitif tadi perlu menjadi perbincangan juga. Karena pasti kan tidak sama gitu ya. Pasti kan harus menyesuaikan lah. Kitanya juga perlu menyesuaikan ya. Jadi pada intinya adalah dengan deep talk ini kita mencoba menggali kebutuhan pasangan baru kita tuh sebenarnya apa sih? Apa yang paling dia mauin? Mungkin yang sebelumnya seneng banget ya tadi ya dengan physical touch gitu ya, peluk-peluk, manja-manja ya, itu aja gitu ya. Tapi mungkin pasangannya yang setelah berpisah ini dia menemukan yang baru, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Nah, itu benar-benar dengan deep talk ini kita menjadi belajar banyak ya karena kan kita menelusuri dia secara lebih mendalam, yang fisik maupun yang emosional gitu. Mm-mm. Ini Mbak ada pertanyaan. Perlu nggak ya deep talk untuk membahas masa lalu pasangan? Nah, yang pertama kalau membahas masa lalu itu fungsinya buat apa, ya kan? Misalnya masa lalunya terkait dengan apa dulu, ya. Jadi kalau misalnya gini, kamu inget gak sih dulu waktu pertama kali ketemu sama aku, apa yang paling kamu sukain dari aku? Itu boleh tuh, gitu kan? Terus atau misalnya seperti ini, boleh nggak cerita kira-kira pelajaran apa yang kamu dapatkan dari hubunganmu di masa lalu? Jadi bukan dengan dia person to person dengan si mantannya, tapi lebih kepada pelajaran apa yang dia ambil, yang dia dapatkan dari hubungan masa lalunya. Misalnya tentang kepercayaan, ya, atau tentang isu keterbukaan. Nah, itu kan menjadi proses pembelajaran. Ya, terus kemudian bagaimana dia masa lalunya terkait sama apa? Masa kecil juga bisa, itu juga bagian masa lalu. Sehingga kita jadi tahu, oh ternyata pasangan kita itu menyenangi kalau misalnya diakses emosinya dengan cara mungkin dimanja-manjain dulu gitu ya, atau dipenuhi dulu fisiologisnya ya, dia makan dulu. Nah, itu kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Intinya sih seperti itu. Jadi bukan dia dengan si A di masa lalu, kemudian kita mencari tahu dia dengan si A ini seperti apa. Tapi lebih kepada pelajaran apa yang kamu dapatkan dari pengalamanmu saat misalnya berhubungan dengan mantanmu yang lama gitu. Karena aku perlu tahu sehingga bisa belajar dari situ. Nah, itu penting gitu. Oh, oke Mbak. Jadi kalau misalnya gini, ada nih Mm-mm. pasangan gini, dulu kamu masih perawan gak sih ketemu aku atau enggak? Mm-mm. Dulu kamu Itu pernah, sensitif banget. iya ya, dulu kamu pernah nggak sih cintanya begini sama mantan pacar kamu atau mantan pasangan Mm-mm. kamu? Mm-mm. Itu sensitif Mm-mm. banget ya Pak. Ya, makanya kenapa kita perlu untuk mencari tahu dan kenapa kita tahu dulu ini, kenapa kita perlu cari tahu gitu. Kenapa kitanya perlu untuk cari tahu itu? Cuman penasaran aja gitu. Dulu mantan saya itu waktu Saran. ketemu dengan ya, mantan saya itu dulu waktu ketemu dengan pacarnya yang dulu atau misalnya suaminya yang lama gitu ya, dia misalnya mungkin dia apakah masih perawan, apa masih perjaka. Kalau cuman ingin rasa penasaran, terus tujuannya apa lagi gitu kan? Jadi intinya adalah ketika kita ingin mengetahui masa lalu, harus ada proses pembelajaran dari situ. Karena ini hubungannya dengan kita di masa depan dengan pasangan kita. Kalau kita tahu, terus kemudian nanti jadi feedback buruk buat kita karena kita nggak siap menerimanya, ya pasti nanti akan buruk juga gitu. Koneksi kita dengan pasangan yang sekarang gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita ketemu pasangan yang suka pengen tahu aja masa lalu kita gimana, Mm-mm. kita Mm-mm. harus gimana Mbak ya? Apa harus Ya, menghindar atau nggak perlu harus menjawab apa betul. adanya? Nggak perlu menghindar, tapi mungkin kita bisa tanya gitu kan, apakah ini menjadi penting buat kamu gitu, untuk kamu tahu ya. Ada misalnya kalau kita nggak nyaman ya kita ditanya-tanya gitu ya. Kita nggak nyaman, kita nggak siap ketika ditanyakan itu oleh pasangan kita, ya pasti kita harus bilang, saya tidak nyaman, saya belum siap untuk membicarakan ini. Mungkin kenapa? Ya mungkin dia merasa belum akrab aja, belum merasa hangat aja gitu, atau belum terkoneksi. Jadi ketika ditelusuri lebih dalam, ya dia belum siap untuk menjawab itu. Maka kenapa ketika menjalin sebuah hubungan baru dengan seseorang, pastikan kita menjadi akrab
itu tentu dengan kegiatan-kegiatan yang umum dulu ya. Artinya kalau misalnya kita sedang berhubungan baru kan dengan seseorang, pasti kan kita mengenali dengan kebiasaannya, mengenali ritmenya dulu, kerjaannya, apa dia kuliah, apa segala macam. Nanti baru kalau sudah mendalam, nah boleh tuh kita tanya lebih mendalam lagi kepada dia. Ini saya kalau ingin menanyakan ini, apakah nyaman buatmu untuk saya tanyakan? Intinya gitu, nyaman atau tidak ketika ditanya gitu. Oke. Berarti itu semua butuh waktu ya, Mbak? Butuh Proses waktu, ditanya dari awal, ya. betul. Jangan buru-buru Jangan gitu. buru-buru. Oke. Ini ada yang nanya nih, Mbak, edukasi gaya dong. Oh, ini maksudnya Oh, mungkin edukasi gaya bercinta kali ya. Nah, ya tapi itu dalam mungkin nanti di topik, bahasan yang berbeda kali ya. nah ini mungkin dalam pembicaraan di talk ini edukasi gaya, Mm-mm, eh, anggap aja nih kita nih misalnya sama pasangan lagi ngomongin mm-mm, tentang gaya yang kita mau, mm-mm. itu juga harus pelan-pelan ya. Maksudnya Harus kita pelan-pelan, kita nggak betul. bisa eh, membanding-bandingkan, kita juga nggak boleh maksa, Betul, kita betul, nggak boleh, betul. nggak usah ngebawa dulu aku pernah begini loh sama pasanganku sebelumnya, jangan jangan Yes. kayak gitu. Betul, betul sekali. Karena eh, kalau tadi kan Mbak edukasi gaya dong gitu ya. Gaya is a style, sesuatu yang biasa dan nyaman dan itu individual differences gitu. Jadi gayaku dan gayamu itu belum tentu sama. Ya by experience, by nature itu akan berbeda. Maka ya orang kan ya kan by insting aja Mbak. Oke, memang kita by insting gitu kan. Memang kita dalam makhluk seksual. Itu udah pasti. Kita makhluk seksual dan makhluk sosial. Ya, kita harus hidup dengan keduanya. Nah, kalau misalnya kita ya udah by insting, oke, by insting gitu ya secara alami. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih menelusuri pasangan kita, tentu kita harus cari tahu. Karena balik lagi, hubungan relasi dengan pasangan itu pasti melibatkan physically gitu dan emotionally. Boleh nggak diinfo, diupdate? Mbak, Mbak Iya Lisa. Mbak, sorry tadi ada gangguan sinyal. Iya, aku Sorry, ngelihat sorry. dirimu muter-muter buffering gitu. Iya, aku juga di sini gitu. Heeh, gitu ya. Jadi pada aku ulang lagi ya berarti ya. Ya, aku ulang lagi ya Boleh, berarti. boleh, Tapi boleh, tapi boleh Mbak. kayaknya Iya. mungkin audiens yang lain udah pada lihat sih sebenarnya. Jadi pada intinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi intinya adalah mengkomunikasikan itu sebagai bentuk atau topik dari TikTok itu menjadi hal yang penting banget Mbak Lisa. Ya, karena balik lagi hubungan intim itu menjadi penting terutama bagi memang yang sudah pasangan menikah gitu ya. Intinya adalah edukasi apa yang saya mau, saling mengedukasi itu penting banget untuk keberlangsungan dan kelanggengan hubungan. Jadi jangan disimpan-simpan aja kalau kita hanya nggak nyaman, pasangan kitanya nyaman kan jadinya nggak sefrekuensi. Ya, jadi dua-duanya harus sama-sama pelan-pelan mendiskusikan dan membicarakan mana yang paling nyaman dan bisa dilakukan. Karena balik lagi, by insting oke, ya, tapi ya balik lagi, gimana kita membuat ini menjadi satu frekuensi yang sama, dia mengerti, saya juga mengerti, kamu nyaman, saya nyaman, gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mm-mm. Ya Mbak Ayang, nih ada lagi nih pertanyaan. Kalau hubungannya udah terlanjur toksik, Hmm, toksik kadang-kadang kan disadari, ada yang nggak disadari ya Mbak. betul. Ya jadi pasangan tuh nggak tahu nih sebenarnya kalau dia eh, disuruh sama pasangannya untuk melakukan hal yang merugikan, dia kira Mhm, dipikir tuh oh it's normal gitu. Ada yang mm-mm, udah nggak normal, orang lain mhm, menilai kok mau ya begitu mereka berdua. Nah, mhm, suatu mhm, saat misalnya pasangannya nih sadar nih ada yang nggak benar,
kayak dia Mm-mm. terlalu disakiti, dia baru sadar. Mm-mm. Nah, itu perlu Mm-mm. nggak di talk? Ada gunanya nggak sih Mbak ngomong Mm-mm. sama pasangan yang udah toxic Toxic. gitu? Mhm, Ya. iya, jadi kadang-kadang kita kita itu kadang-kadang menormalisasi sebuah tindakan yang sebenarnya itu sudah benar-benar membuat kita tidak nyaman, fisik atau mental. Ya, jadi pada intinya ketika kita tahu bahwa pasangan kita itu sudah sering kali melakukan hal-hal yang membuat kita sebagai individu menjadi tidak enak pada diri sendiri, tidak nyaman pada diri sendiri, tidak nyaman pada hubungan, membuat kita merasa bersalah dan lain sebagainya, itu sebetulnya cut off aja kalau menurutku gitu ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita masih punya peluang untuk mendiskusikan, itu bisa masuk dalam topik deep talk kita. Ya, artinya gini, mungkin masuk ke dalam topiknya lebih kepada apa sih yang kamu inginkan dari hubungan kita, gitu kan? Ya kalau dia toksik melulu, dia selalu mengintimidasi kita, membuat kita selalu merasa bersalah, ya udah pasti dong itu individu ini kan punya ego yang sangat tinggi sekali, sehingga bagi dia untuk menurunkannya itu sangat sulit dan membuat dia menjadi kewalahan atau frustrasi. Ketika dia frustrasi, lalu kemudian itu vibrasinya kepada pasangan. Nah, jadi pada intinya boleh dimasukkan dalam deep talk, tapi lihat lagi, cek lagi kondisinya seperti apa. Karena mungkin aja toksiknya dia bisa ke arah yang berbeda, physically ya kan? Mungkin dia jadi abuse. Nah, gitu. Jadi kita cek lagi gitu. Jadi jangan takut untuk melepaskan diri dari sebuah hubungan toksik karena you deserve better gitu loh. Maksudnya kita tuh layak banget dapat hubungan yang sehat gitu. Karena tujuannya adalah kita ingin tetap sehat, ingin tetap waras, ingin tetap berkelanjutan ya kan. Jadi kalau sebuah hubungan itu kita merasa itu sudah sangat mengganggu, nggak apa-apa melepaskan, nggak usah khawatir gitu. Akan banyak orang lain yang menunggu di sana yang mungkin itu lebih baik gitu. Itu sih. Jadi balik lagi, boleh dibicarakan, cek kembali sampai sejauh mana. Kalau perlu bantuan profesional, cari bantuan profesional dulu. Jadi deep talk-nya dibantu dengan profesional gitu. Mm-mm. Oke, Mbak. Iya. Jadi kalau udah tahu nih hubungannya toksik atau dengan pasangan yang toksik, kita Mhm. bisa memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan ini ya, Mbak, supaya Boleh, demi betul. kesehatan mental. Iya, Eh, benar, betul. Jadi dicek lagi lah. Artinya kan kita boleh pakai SWOT ya. Maksudnya apa sih yang paling baik dari hubungan ini? Apa yang paling memang membuat saya bertumbuh sebagai individu, fisik ataupun mental kita, ya kan? Kalau ternyata pas dilihat, dievaluasi, ini kok ternyata bikin saya menjadi nggak berkembang, nggak bertumbuh, nggak happy, bikin saya nggak produktif, bikin saya tambah stres. Terus untuk apa gitu kan? Itu kan seperti itu. Kalau masih ingin dipertahankan, berarti kan masih ada peluang. Ya dibicarakan di dalam topik deep talk. Tapi balik lagi ya kan, highlightnya cek kembali kondisinya. Saya siapkah? Dia siap nggak menerima gitu kan? Dan kita kemukakan ini menjadi penting untuk kita diskusikan bersama topik ini gitu. Karena ya tadi untuk keberlangsungan hubungan gitu. Oke, iya. Mbak Yang, jadi deep talk itu sebaiknya ya sebelum berhubungan Mm-mm. atau sesudah berhubungan. Terkait dengan physically intimate ya. Seksual Iya. kan? Ya. Before after oke, yang penting dua-duanya nyaman aja gitu kan. Jadi kalau misalnya mau sebelum berhubungan intim, itu kita bisa bicara gitu kan. Nah, lalu kemudian mau melanjutkannya ke hubungan intim, selesainya lagi mau bicara lagi boleh saja gitu. Atau nanti nggak harus dalam setting kamar di tempat tidur bisa juga. Intinya itu adalah topik-topik yang bukan sekedar hanya pertanyaan permukaan yang tadi ya, udah makan belum, kamu ada tugas apa gitu, kerjaan lagi padet ya gitu ya. Jadi pada intinya adalah kita mencari momen di mana kita bisa bicara berdua dan itu lebih mendalam gitu. Itu sih. Mbak, apa yang kita bisa apa ya, yang bisa kita lakukan kalau eh, pasangan kita nih pada saat deep talk itu ternyata menyakiti hati kita banget, dia mengakui sesuatu yang membuat kita tuh jadi pedih banget untuk eh, denger sama pedih untuk ngejalanin besok hari. Eh, Mhm. kita tuh harus Hmm. gimana? Oke. Ya, ini Mbak Lisanya apa namanya? Ngelek lagi kelihatannya.
Mbak Lisa. Gimana Mbak Lisa? Sudah kembali terkoneksi? Udah aman? Halo? Bentar, Mbak, belum, belum. Masih agak Belum? pelan. Oh iya, udah. Masih koneksi, koneksinya masih naik Iya, turun ya. masih ini ya. Iya. Udah? Udah kan? Udah ya? Udah, Mbak, udah. Oke, Udah. oke, oke. Ya, jadi, nah makanya kenapa kalau kita ingin bicara dengan topik yang mendalam, kita memang perlu memastikan diri juga ketika pembicaraan itu ada, kita perlu bersiap juga dengan beberapa ya kurang lebih potensial jawaban. Jadi mungkin kan ketika kita deep talk kita sebenarnya ingin ingin apa namanya karena ingin memenuhi rasa penasaran, bisa juga kan gitu. Atau benar-benar karena ingin kita terhubung secara mendalam sama pasangan kita. Ya, jadi kalau seandainya pasangan kita berikan stimulus pertanyaan, misalnya eh, gimana menurut kamu atau apa pelajaran yang kamu ambil dari hubungan kamu di masa lalu gitu dengan mantan pacar, apa mantan pasangan atau mantan istri misalnya gitu ya atau mantan suami. Itu apa sih pelajaran? Nah, mungkin dia teraktivasi gitu ya memorinya dengan pengalaman gak enaknya di masa lalu. Dan kemudian mungkin dia ada isu kemarahan di situ. Ya, terus kemudian juga menyampaikan kata-kata yang mungkin itu memblokade kita lah ya. Kamu intinya nggak boleh kayak begitu ya, karena saya dulu tersakiti misalnya. Ya sudah gitu ya, kita harus menerima itu karena kan kita yang memberikan stimulus pertanyaan. Kita terima tadi, mungkin mungkin perasaan kita jadi shock dulu, ya pasti ya kita jadi shock gitu. Kok jawabannya begitu gitu, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Lalu setelah menerimanya ya sudah diproses aja. Diproses tuh artinya oke, berarti pasangan saya tuh tidak suka gitu atau memang dia tuh ternyata seperti itu. Nah, ada pertanyaan lanjutan kan gitu selama deep talk tadi atau besokannya nanti. Misalnya kita bilang, sayang saya tadi malam ceritamu agak mengganggu saya gitu. Boleh nggak sih kamu cerita lebih lanjut lagi supaya saya lebih bisa paham apa sebenarnya yang mengganggu dan apa sebetulnya yang bisa saya lakukan gitu. Jadi intinya kita meyakini bahwa ini tuh cuman perasaan sementara dan kemudian kita bisa membenahinya sama-sama. Setiap apapun lah ceritanya, historinya gitu. Berarti kita harus bisa menghadapi diri kita sendiri ya, Mbak, buat Iya, menghadapi benar. apa yang kita sulit untuk kita terima dari Betul. pengakuan pasangan itu. Mbak, kalau Betul. kalau misalnya Aku jawab-jawabin aja deh pertanyaannya ya. Gimana Mbak Lisa? iya ini reconnecting. Iya Mbak, kalau misalnya ini pasangan kita udah diajak di talk berkali-kali tentang misalnya eh, gaya bercinta, Mhm, tapi mhm, nggak peka-peka maunya kita tuh apa? mhm. Eh, ajarin, kasih contoh, liatin. Oh, jadi contoh. Iya Oke. kan? Bukan, ya itu bisa kita maunya seperti ini. Lalu bagaimana dia harus melakukannya, ya kan? Jadi kalau sudah dengan lisan berulang kali dia masih nggak nangkep maunya kita gimana ya terkait dengan hubungan seksual, ya kasih tahu. Misalnya kamu pegang bagian sini, aku senang di bagian sini gitu. Nah, itu perlu untuk disampaikan gitu. Karena kalau nggak dia jadi meraba-raba gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasangan saya gitu kan? Jadi malah bikin kita stres sendiri gitu ya. Kok dia nggak ngerti-ngerti? Jadi Iya, jangan silent, ngomong aja gitu ya, ngomong ngomong ajarin aja. kasih tahu, itu jadi penting gitu. Emang kadang-kadang ya mungkin karena eh, kesibukan atau juga karena pride-nya kok istrinya minta Mm-mm, seperti ini sih. Eh, Mungkin dari pihak betul, suami atau laki-laki ada betul. rasanya tuh kok kalau dia minta kayak gini saya nggak bisa ya. Jadi kan ada ya ada harga diri ya gitulah misalnya gitu. Betul, betul, betul. Nah, makanya untuk segala sesuatu itu kan perlu pelan-pelan, perlu untuk dicontohkan, perlu untuk dipraktikkan, lalu kasih tahu mana yang nggak nyaman, dibantu pasangannya, ya,
Supaya apa tadi? Supaya apa ya namanya, apa yang diharapkan dari sebuah hubungan itu bisa tercapai, ya kan? Yang satu mengerti, yang satu dimengerti, dan dua-duanya bisa saling memahami, itu yang paling penting. Dan itu mungkin akan mulanya mungkin dari hubungan seksual ya. Dari hubungan itu nanti meningkat lagi juga ke hubungan emosional. Terus kemudian berupaya untuk bagaimana caranya setiap kali konflik terjadi gitu ya, lalu mengkomunikasikan. Jadi panjang sih proses belajarnya itu. Mbak, kalau dari segi usia, apakah pasangan yang lebih, misal kita punya pasangan jauh lebih tua, apakah kita boleh berharap dia akan lebih mengerti Mhm, dari mhm, kemauan atau lebih peka? Apakah mhm. usia itu menentukan atau ya belum tentu usia Ya, eh, lebih tua jauh lebih paham tentang apa hmm. yang harus dilakukan saat deep talk atau saat bercinta. Ya, pada intinya ada yang namanya usia kalender. Usia kalender itu ya usia kita gitu ya. Kita ulang tahunnya tanggal berapa gitu ya, setiap tahunnya. Nah, itu usia kalender. Sama ada yang namanya usia secara mental gitu ya. Secara mental itu artinya kedewasaan. Nah, jadi bisa saja sebetulnya dia usianya lebih tua daripada kita 5-10 tahun, tapi bisa juga mentalitas atau kedewasaannya ternyata mungkin sama atau di bawah kita ya. Jadi pada intinya itu nggak menjamin sih gitu. Jadi setiap pasangan itu perlu untuk mindful aja dengan pasangannya yang sekarang, nggak usah mikirin oh dia harusnya lebih tua tuh, harusnya dia lebih terampil, lebih canggih lah gitu ya, lebih berpengalaman terkait dengan percintaan atau hubungan seksual. Itu nggak seperti itu juga gitu. Jadi apa yang dihadapi sekarang, inilah dia, kurang lebihnya begini. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya akan bicara dengannya. Kalau saya lebih tahu, ya kan saya akan mengajarinya. Kalau dia lebih tahu, saya terima bagaimana dia mengajari saya. Jadi ya tadi ya, apalagi terkait dengan hubungan percintaan gitu ya, hubungan seksual gitu. Oke, berarti buat Vivomates ada pesan nih, jangan mengharapkan atau menuntut pasangan karena dia lebih tua, dia harusnya lebih mengerti kita, atau dia lebih bisa Mm-mm. ngajar kita, karena belum tentu Mm-mm. usia itu menentukan kedewasaan berpikir atau Mm-mm. pengalaman Bersikap, yang lebih banyak, ya bersikap. betul. Iya. Mm-mm. Betul. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan. Boleh Mm-mm. nggak sih ya, berbohong saat deep talk untuk menjaga perasaan pasangan kita? Ya, coba saya tanya balik gitu ya ke yang nanya. Kira-kira kalau berbohong rasanya nyaman atau enggak? Gitu ya kan, soalnya kan ada yang berbohong putih gitu ya supaya pasangan saya itu jadinya nggak marah gitu ya, sama ya hubungan percintaan juga sama ya, berpura-pura orgasme padahal enggak gitu ya. Ya. Ya supaya pasangan senang aja, ada yang kan kayak kayak gitu ya. Jadi intinya apapun itu pada saat pembicaraan deep talk ya, utarakan saja gitu ya, utarakan ya apa yang menjadi ganjalannya, hambatannya. Ya makanya kenapa topik TikTok itu kalau perlu ya menurutku ya, teman-teman tuh list down dulu aja. Apa yang paling ingin kita ketahui dari pasangan kita? Kenapa saya menjadi penting terkoneksi dengan dia? Ya, apa yang ingin dia pelajari dari saya? Gitu ya. Kenapa begini, kenapa? Ini catat aja gitu. Jadi kalau kita sudah punya list-list topik-topik pertanyaan deep talk, ketika kita nanti punya waktu bersama dengan pasangan di malam hari misalnya sebelum melakukan hubungan intim, itu kan kita jadi sensasinya happy gitu. Ya, jadi misalnya malam-malam gitu ya udah tidur nih kita apa namanya pilotok dulu gitu ya. Pilotok itu kan sebelum tidur ya biasanya. Lalu kemudian ada muncul pertanyaan lebih mendalam. Nah, kita tahu pertanyaan ini ketika disampaikan kiranya dia bagaimana. Nah, itu kita perlu berempati kan. Kalau saya ditanyain itu saya rasanya gimana ya. Jadi tanyalah yang mulai dari yang terkait sama isu tentang dirinya ya, apa yang terjadi masa lalu, apa yang membuat dia happy, seandainya dia kembali lahir ke dunia, apakah dia tetap memilih saya sebagai pasangannya? Nah, gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rasa sayang dan cinta, tapi bentukannya nggak menyerang, gitu kan. Misalnya, Mbak Lisa bisa tanya sama suami, misalnya gitu ya, misalnya, Mas, Pah, ya gitu ya, kalau kamu disuruh memilih, kalau ada pilihan, apakah kamu akan tetap memilih saya gitu ya sebagai pasanganmu? Ya kan gitu aja. Kan
Ya. Kita kan pengennya iya 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 gitu ya, nggak ngarepin dia bilang enggak saya nggak akan milih kamu loh. Itu kan kita juga harus prepare gitu ya, kita memberikan stimulus pertanyaan lalu kita menerima jawabannya sesuai dengan apa yang kita pertanyakan pada dia gitu. Oh, oke, oke. Ya, Mbak Yang ya. Jadi penting banget nih Vivomates kalau kita Mm-mm, eh, membahas segala sesuatunya sama pasangan kita. Semoga aja benar. kita dapat pasangan yang mengerti, mau peka sama kebutuhan. Dan tapi kita Mm-mm, juga harus mau eh, peka juga sama kebutuhan pasangan. Jangan kita hanya pengen dimengerti maunya gini itu, tapi kita juga mm-mm, nggak mau berubah ya. Jangan juga mm-mm, ya Mbak ya. mm-mm, mm-mm. Jadi dua hal penting, kita mengerti kebutuhan pasangan, tapi kita juga mengerti kebutuhan kita. Gitu kan yang paling penting, karena kadang-kadang kita ingin menyenangkan pasangan, tetapi justru kitanya sendiri rasanya tuh nggak enak gitu kan. Karena yang penting pasangan tuh seneng aja. Tapi kitanya juga harus punya part bahwa ketika kita melakukannya kita happy gitu. Ya, makanya kenapa deep talk itu jadi penting gitu. Ngomong secara mendalam dengan pasangan, menggali, menelusuri. Sehingga ketika kita sering berbincang mendalam dengan pasangan, itu kita jauh lebih menghargai keseriusan hubungan kita gitu. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Vivomates. Solusinya Mm-mm. kalau sudah deep talk tapi hati masih menganggap. Maksudnya mungkin masih ada yang mengganjal ya. Oh ya, Tadi ya, kata betul. ya tadi kata Mbak yang ya dibahas pelan-pelan. Ya Mbak ya atau Mm-mm. Mbak gimana? Ya, intinya ketika kita pengen diskusi lagi secara mendalam, kan intinya adalah kita harus menyiapkan hati dan pikiran menerima, ya kan, perbincangan-perbincangan tadi gitu ya. Intinya apa kan? Dengan berbicara secara mendalam itu kita mengenal dia, dia juga mengenal kita gitu. Intinya seperti itu supaya hubungan ini jauh lebih sehat, lebih hangat. Ya, karena isinya sebuah pernikahan itu sebenar-benarnya adalah sekitar ya 90% harusnya ngobrol. Gimana kalau misalnya pasangan nggak pernah ada waktu buat bicara? Bicaranya lebih kepada area permukaan saja, hal-hal yang mendasar yang yang sehari-hari lah ya, udah makan, tidur jam berapa, segala macam ya. Tapi kita nggak menelusuri dirinya, gimana kita bisa hangat, gimana kita bisa terkoneksi kepada dia. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang kita berikan ternyata feedbacknya kok melukai hati kita gitu kan, lalu kemudian kita jadi marah, nah berarti kan sebenarnya dari awal persiapkan kemungkinan bahwa ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Maka kita harus tetap tenang menyikapinya, menyimak saja dulu ceritanya sampai tuntas. Kalau nggak enak, nggak nyaman, sampaikan gitu ya. Misalnya, sayang, aku nggak nyaman gitu. Ternyata kamu tuh seperti ini gitu kan. Kira-kira kita harus melakukan apa ya supaya ke depannya. Nah gitu. Jadi intinya pembicaraan deep talk ini membuat hubungan nanti jauh lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia gitu. Ada isu juga sih ini Mbak. Kalau biasanya udah punya anak, apalagi anaknya masih Mm-mm. kecil, jadi susah deep talk. Karena anak Mm-mm. kadang-kadang Ganggu. belum tidur-tidur, Iya, ganggu kayak ya. kayak Main-main di noise sekitar gitu ya, main. hutan Iya, ya. betul. Ya, jadi Jadi kadang-kadang udah eh capek mau ngobrol lagi yang masalahnya apalagi sensitif, ya. mau bercinta susah karena ya anak ini nggak tidur-tidur. Apa nih Mbak? Ya. Iya, makanya kita perlu meluangkan waktu. Jadi dari 24 jam, sekiranya mana yang paling possible bagi kita untuk punya waktu berkualitas dengan berbicara mendalam ini dengan pasangan kita. Ya di luar dari hubungan seksual ya. Jadi kan deep talk ini kan istilahnya adalah bridging awal kita untuk lebih terkoneksi sama dia kan. Kalau misalnya sampai nggak ada, wah nggak ada banget loh Mbak Ayang gitu. Soalnya suami saya padat, saya juga padat, apalagi ada anak saya nih umur sekian gitu masih membutuhkan perhatian. Cek lagi aja. Ini jangan-jangan ada yang salah sama ritmenya gitu. Pola kebiasaannya ada yang salah nih. Ya, jadi pada intinya berapa lama sih sebenarnya waktu untuk ngobrol bareng sama Pak pasangan? Sebetulnya kalau kita punya waktu 15 menit aja, manfaatkan aja 15 menit yang ada gitu. Jadi memaksimalkan yang minimal gitu. Jadi jangan sampai nggak ada
Ya, jadi intinya saya menemui beberapa pasangan, Mbak, aku sering loh ngobrol sama pasangan gitu. Saking udah sering banget ngobrol di talk ya udah nggak tahu lagi topik apa yang aku harus bicarakan gitu ya. Jadi sebenarnya itu bagus, tapi kemudian harus explore lagi kan gitu. Jadi cari topik-topik lain aja mungkin tentang melihat apa film tertentu yang hubungan romansa kita bahas, nanti feedbacknya ke kita itu bisa sih gitu. Jadi pada intinya ya tadi gitu dengan deep talk tujuannya membuat kita jauh lebih terkoneksi, bukan justru bikin konflik gitu kan, gitu. Ya, ya, jadi bikin lebih terkoneksi, lebih kenal, dan lebih nyaman saat berhubungan. Jadi jangan sampai Benar. ada gap atau enggak ada ganjelan. Kadang-kadang Ya, sampai bertahun-tahun ganjelannya itu terus kita pendem, jadi eh, betul. kita sampai nggak apa ya kurang koneksi ya dari Ya, segi hati, emosional. Mm, ya, emosional. betul. Oke. Iya Mbak Ayang, eh, boleh closing statement Mbak? Oke, jadi karena ini topiknya tentang deep talk, ya artinya kan tadi saya ada baca juga apakah quality time itu di deep talk atau pillow talk ya. Dua-duanya sebenarnya untuk waktu berkualitas dengan pasangan sih. Pillow talk itu dilakukan pada saat sebelum tidur kan, jadi bicaranya memang yang santai ya. Tapi kalau deep talk itu kita memang spending bisa nggak saat mau tidur, saat-saat lain pun bisa kita lakukan. Jadi teman-teman semua yang ada di sini intinya adalah meluangkan waktu bersama pasangan untuk berbicara secara mendalam, ya bukan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan permukaan saja, tapi bertanya menelusuri lebih dalam lagi, topik-topiknya itu beragam, ya. Intinya dengan kita bicara secara mendalam dengan pasangan kita telusuri dirinya dia, apa yang kebetul yang dia inginkan, bagaimana kitanya, itu akan membantu kita untuk bisa menjalin hubungan yang lebih serius, lebih langgeng, lebih sehat dengan pasangan gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi benar-benar meluangkan waktu untuk deep talk, bicara mendalam dengan pasangan. Oke, iya Mbak Ayang, thank you. Ini Sama-sama. buat Vivo Mates ada giveaway Vivo yang tadi dari awal udah dikasih tahu, ada Vivo Love Box. Vivo Love Box ada dua variannya yaitu Casino Royale dan Wild Wild Wet. Nah, masing-masing pemenang bisa mendapatkan satu Vivo Love Box. Caranya yang pertama follow Instagram Vivo_ID dan eh, Instagram Mbak Ayang Kirma, tulisannya AYAN Hah? Kirma. Iya, bener kan Mbak? Bacanya Ayang Irma. A Y Oh, A N Ayang K Irma. Oh iya iya. A Y A N K Iya, Irma. Irma. Jadi bisa di-follow ada di atas ya. Terus jawab pertanyaan yang akan dibacakan nih. Sebentar lagi saya akan membacakan di kolom komentar EGTV. Mention 3 teman dan pilih varian Vivo Lovebox yang kamu inginkan. Pertanyaannya gampang. Sebutkan secara lengkap apa aja isi dari Vivo Lovebox Wild Wild Wet dan Vivo Lovebox Casino Royale. Oke, Vivo Mates. Oke, Mbak, terima kasih banyak Mbak Ayang buat waktu, kesempatan, dan ilmunya. Dan semua yang mendengar di sini, teman-teman Vivo Mates, semoga bisa menambah eh, intimasi dengan pasangan, dengan eh, apa fungsi dari Deep Talk itu sendiri. Oke, terima kasih ya Mbak Ayang. Sampai jumpa Sama-sama ya. ya, Mbak Lisa. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Terima kasih semuanya. Ya.